Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para jamaah viewer Ria ing enjang menika kawula Mbah Untung utawi Mbah Ompong utawi Mbah Poros utawi Mbah Gemblung badhe caos delemingan enjing. Kala wingi wonten sobat ingkang tanglet, ada sahabat yang bertanya pada Mbah Gemblung, kalau kita melakukan sesuatu apakah harus dengan perasaan senang? Ya, kalau menurut saya apapun yang kita kerjakan itu dengan perasaan senang dan cinta, jadi tanpa beban. Allah itu suka pada umatnya yang gembira, yang bahagia. Jadi misalnya kita beramal, misalnya dilakukan dengan senang, dilakukan dengan ridho, dengan ikhlas. Sekali lagi, Allah itu suka pada umatnya yang gembira, yang bahagia. Allah tidak suka melihat umatnya bersedih. Allah tidak suka melihat umat manusia menangis. Allah tidak suka melihat umatnya menderita. Jadi misalnya ada peperangan, entah itu di jalur Gaza sana atau di Lebanon atau di mana peperangan, Allah itu tidak suka makhluk di atas dunia kok saling bermusuh-musuhan, saling peperangan, saling gontok-gontokan, tawuran. Itu Allah tidak suka. Jadi rukun itu hal yang disukai Allah. Sesama muslim, sesama kaum muslim rukun, itu Allah suka. Apapun organisasinya, apapun alirannya, rukun karena sama-sama sesaudara, sama-sama muslim. Kembali soal tadi, pertanyaan sobat saya, apakah kalau kita melakukan sesuatu harus dengan perasaan senang? Yaitu wajib hukumnya. Artinya kan kalau dilakukan dengan senang tidak ada keterpaksaan, ya kan? Dilakukan dengan cinta, dilakukan dengan senang. Kalau kita bekerja bakti di lingkungan, ya dilakukan dengan hati senang, hati riang. Itu artinya ada rasa ikhlas melakukannya. Kalau kita bekerja, entah itu sebagai pegawai negeri, entah itu sebagai pedagang, entah itu sebagai driver, entah itu sebagai guide, entah itu apalah, pegawai negeri atau sebagai polisi, tentara,
dilakukan tugas-tugas dengan hati senang, dengan hati ikhlas, insya Allah berkah. Keberkahan itulah yang kita cari-cari di dunia ini. Jamaah viewer iya, dimana saja berada, melakukan sesuatu dengan rasa senang itu lebih bagus daripada dilakukan dengan sedih. Kalau kita sholat 5 waktu dilakukan dengan perasaan senang, dilakukan dengan rasa ikhlas, itu Allah juga senang melihat umatnya bahagia. Oh, kae umatku sholat kanthi rasa seneng ikhlas, dongane dimirengke Allah. Berdoa pun begitu, dengan perasaan senang. Berdoa dengan perasaan senang bukan berarti ya Allah, bukan begitu. Perasaan senang itu yang ada di hati gitu ya. Tidak perlu ditunjukkan ya Allah, bukan begitu. Jadi rasa senang itu perlu ditumbuhkan di dalam hati, dijaga ya, menjaga hati agar selalu gembira ya. Ngopo dadak sedih-sedih nek awak dhewe iso melakukan dengan rasa senang. Sedih lan seneng kuwi lah ning ati. Jadi ya diciptakan perasaan senang. Sekalipun kita hidup kekurangan, hilangkan kesedihan. Wah, nopo saged Mbah Gemblung? Ya iso wae, gumantung awak dhewe, tergantung kita sendiri. Bisa saja. Urip itu kan sak derma. Hidup itu hanya sekedar ya kan. Ukuran hidup itu kalau makan itu kan ya hanya sepiring. Kalau sarapan kan nggak mungkin 3 piring kan, itu wong loba kalau serakah ya secukupnya. Kalau makan ya ada ajaran berhentilah makan sebelum kenyang gitu kan. Artinya secukupnya kita makan. Kalau terlalu berlebihan nanti adikmu atau kakakmu tidak oman, tidak kebagian kan. Jadi harus secukupnya, diukur kebutuhan makan seberapa gitu kan. Hanya urusan perut itu kan sepele, hal sepele ya kan. Urusan perut ya, secukupnya hanya untuk sanggup bekerja, untuk sanggup ibadah. Makan untuk ibadah, kerja sebagai ibadah, insya Allah itu akan keberkahan. Jamaah vieweria dimanapun yang mengikuti channel kami, soal rasa senang itu ya harus diupayakan. Kita berwisata itu juga untuk supaya hati senang, jiwa jadi nyaman, pikiran enak. Berwisata itu juga kebutuhan asasi manusia. Berkesenian itu juga kebutuhan asasi manusia. Seni karo wisata kuwi padha esensine. Seni kuwi seneng, wisata kuwi ya seneng.
Tetapi seni karo wisata ki ora gur-gur seneng-seneng. Maksud Mbah Gemblung, kalau kita melakukan wisata itu juga mencari nilai lebihnya, mencari sesuatu yang berguna, bermakna bagi hidup kita, yang memberi pencerahan gitu. Wisata ning diwae ora apa-apa, tetapi ada sesuatu hikmah yang bisa kita petik. Misalnya wisata ke Bukit Tidar, wisata spiritual, ziarah ke makom Syekh Subakir, atau wisata religius, wisata spiritual ke Sunan Muria, ke Sunan Geseng, ke Sunan Ampel, atau ke makam-makam di tempat lain, makam Wali Songo, itu lebih bernilai. Wisata ning Borobudur ya ora apa-apa. Ning saiki gek urung iso wisata ning Borobudur gek ditutup to, ya melu wae. Loh, kita ini orang Islam apa boleh wisata ke Borobudur, ke candi-candi? Ya ora apa-apa. Sing larang sapa? Pemerintah ya ora nglarang to. Nah, miturut agama enten larangan mboten nek wisata nang Borobudur, Mbah Gemblung? Ya nek Mbah Untung, miturut Mbah Untung ya ora apa-apa. Gila ya nggone wong Buddha, candi-candine wong Buddha, wong Hindu kaya anu to, Candi Mendut. Ya ora apa-apa to. Watone awak dhewe ora ngimani wong niate gur wisata ndelok, oh ki lho karya nenek moyang ki kok ngene, watu-watu ditata, di pahat dadi relief-relief, dadi ngene. Ya menikmati keindahan karya leluhur kan ora apa-apa. Keindahan di seluruh dunia ini kan milik Allah. Jadi kalau kita melihat, mengagumi keindahan Candi Borobudur, ya ora apa-apa. Sing muni popo sapa ora ana to. Ya harus jangan gagal paham gitu loh. Nek guru wisata asal atine awak dhewe tetep ngukui keimanane awak dhewe, ya gur mengagumi karya nenek moyang kan ya ora apa-apa to. Ora salah. Sekali lagi tadi Mbak Gemblung ngomong bahwa keindahan di seluruh dunia itu adalah milik Allah. Orang yang membuat candi-candi yang indah-indah itu juga karena yang membuat itu diberi rasa keindahan oleh Allah. Tanpa Allah, tanpa kuasa Allah, semua yang ada di dunia ini tidak pernah ada, termasuk Candi Borobudur atau candi yang lain. Ya, tergantung bagaimana kita memandangnya. Jadi kita harus eklektik, berpikir dan bertindak itu secara bebas dan luas, tetapi jangan sampai terjebak pada sesuatu yang ekstrim gitu ya, yang berpikir secara radikal negatif
destruktif ya. Kaum muslim itu kan terbesar di dunia, harus saling rukun, harus saling menjaga, saling toleransi. Itu kalau kita memahami itu, kita menciptakan surga di dunia dengan kerukunan, persatuan, saling menghormati, saling menghargai, saling bertoleransi, saling berbagi. Semangat berbagi inilah yang harus kita tumbuhkan. Bersedekah itu kan, itu subsidi silang, yang kuat membantu yang lemah. Nah, ini sangat mulia. Ada pepatah, memberi itu lebih mulia dari yang diberi. Tangan di atas lebih mulia dari tangan yang di bawah. Ya, kalau Mbah Gemblung kembangkan lagi, yang memberi itu mulia, yang diberi juga sama mulianya. Jadi karena sama-sama mulia, cuma posisinya memberi dan diberi, ya sama-sama mulianya di mata Allah. Apalagi yang memberi itu juga patuh taat pada Allah sama-sama. Ya, itu saja ya viewer, apa yang Mbah Gemblung omongkan ya. Yang penting apapun yang kita lakukan dengan hati senang, dengan perasaan cinta, jangan gampang tersinggung, jangan gampang marah. Apalagi kita sudah belajar sebulan itu, belajar mengendalikan diri, belajar menahan marah, belajar menahan jengkel, menahan emosi. Kan puasa itu tidak sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tetapi juga menahan pikiran-pikiran supaya tetap suci, hati suci. Itu yang harus kita jaga ke hari-hari ke depannya. Jadi latihan berpuasa kemarin baru kita praktekkan kesejatiannya di hari-hari setelah Idul Fitri. Itu artinya kita menjadi manusia yang baru. Tahun kemarin dengan tahun sekarang berbeda, berubah lebih baik lagi. Artinya kita melakukan hijrah tingkah laku, hijrah qalbiyah, hijrah akhlak yang kurang baik ya dirubah menjadi lebih baik lagi ya. Saling hormat ya, saling sopan, saling menghargai, saling toleransi, ramah tamah ya. Saat ini masih suasana Syawal, kita masih perlu untuk silaturahim ya, berkunjung. Makna silaturahim itu dalam untuk membuka pintu rezeki ya, memanjangkan usia ya, banyak untuk kesehatan juga, ketemu teman-teman senang, itu kan jiwa bahagia. Senang itu penting, jangan bersedih. Kalau orang yang lagi sakit ya takarublah, dekatilah Allah dengan hatimu, dengan jiwamu, dengan pikiranmu. Insya Allah Gusti Allah akan menyembuhkan yang sakit. Semoga kita semua dapat keberkahan. Dan karena di Indonesia ini multi ras, multi suku, banyak tradisi budayanya berbeda-beda, keyakinan, bangsa, suku yang berbeda-beda. Itu alangkah baiknya kita tetap rukun, bersemangat sebagai satu bangsa Indonesia. Kita harus ingat
ajaran-ajaran Mbah Maimun Zubair, guru bangsa, seorang ulama sepuh karismatik, seorang ulama negarawan. Entah apapun partainya nggak penting, yang penting pikiran-pikiran Mbah Mun, ajaran-ajaran Mbah Mun. Jadi Mbah Gemblung mengharapkan sesama kaum muslim rukunlah, saling menyapalah, banyak-banyak tersenyumlah, dan jangan lupa bahagia. Itu saja Deleming pagi ini untuk viewer Poros Borobudur channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Mbah Gemblung.